Sebuah percobaan interferensi celah ganda yang dilakukan Young diperlihatkan pada gambar 9.1 yang ini, gambar yang ini, gambar 9.1, di mana Young menggunakan sumber monokromatik S. Di depan sumber terdapat dua celah S1 dan S2 yang memiliki jarak persis sama dari sumber. Dengan demikian, fase gelombang pada S1 dan pada S2 tepat sama. Dengan prinsip Huygens, celah 1 dan celah 2 berperan sebagai sumber gelombang baru. Pola interferensi diamati pada layar yang bergerak L dari celah, seperti sudah kita bahas pada bab 8 kemarin, di mana interferensi konstruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombang. Sedangkan interferensi destruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan ganjil dan dari setengah panjang gelombang. Nah, untuk mencari berkat cahaya dari sumber S1 dan S2 memenuhi berbentuk sebagai berikut, seperti yang kita lihat di sini, di mana kita bisa lihat pada gambar 9.1 tadi, yang dimana gambar 1 tadi itu merupakan skema eksperimen interferensi celah ganda, dan yang B itu contoh pola gerak terang yang berbentuk pada layar. Nah, kemudian berkas cahaya dari sumber S1 dan S2 memenuhi berbentuk sebagai berikut. Y1 sama dengan A cos buka kurung omega T dikurang KR1 tambah sin 0, dimana Y2 nya A cos omega T dikurang KR1 ditambah sin 0. Nah, kedua berkas memiliki fase awal yang sama karena berasal dari sumber lampu yang sama. Nah, kedua berkas ini tadi memiliki berasal dari lampu yang sama. Nah, dua berkas cahaya berbeda dalam jarak tempuh. Nah, jarak kedua benda ini memiliki berkas cahaya jaraknya berbeda. Nah, gelombang dari sumber kedua sebagai berikut. Y2 sama dengan A cos buka kurung omega T dikurang KR2 ditambah KR2 ditambah sin 0 ditambah KR delta R, dimana kita bisa cari AR sama dengan R1 dikurang R2 yang merupakan jarak tempuh dari sumber S1 dan S2 ini tadi, dimana mereka dua berkas yang di sini tadi I1 dan I2 itu dalam jarak tempuh yang berbeda. Nah, kita bisa lihat pada gambar 9.1 ini, yang dimana kita bisa lihat pada gambar 9.1 ini ada gambar A dan gambar B, yang dimana A itu merupakan skema eksperimen interferensi celah ganda oleh Young. Nah, sedangkan yang B ini contoh pola gelap terang yang terbentuk pada layar. Kemudian pada gambar 9.2 ini merupakan diagram Pasor. Kemudian kita lihat pada gambar 9.2 ini adalah diagram Pasor untuk menjumlahkan dua gelombang pada persamaan 9.1 ini tadi, persamaan 9.1 ini tadi. Sesampai di layar, dua gelombang mengalami superposisi
sehingga menghasilkan simpangan total, dimana kita simpangan total itu rumusnya Y total sama dengan Y1 dan Y2. Nah, kita masuk di dalam persamaan untuk mencari Y total tadi. Kemudian dimana rumus awalnya yaitu Y total sama dengan Y1 tambah Y2. Nah, kemudian kita masuk ke dalam persamaannya. Yang ini persamaannya, dimana Y total sama dengan A cos buka kurung omega T dikurang KR1 ditambah sin 0 dikurung ditambah A cos buka kurung omega T dikurang KR2 ditambah sin 0 ditambah KR delta R, yang dimana Y1 nya itu A cos omega T KR1 tambah sin 0. Kemudian Y2 itu yang ini A cos omega T KR1 ditambah sin 0 KR delta R. Nah, di sini untuk melakukan penjumlahan kita menggunakan diagram fasor seperti pada gambar 9.2 ini tadi. Kita pilih sumbu datar berkaitan dengan fase omega T dikurang KR1 ditambah sin 0. Dimana kita lihat pada gambar ini yang berkaitan dengan omega T dikurang KR1 ditambah sin 0 pada gambar 9.2 ini. Kemudian ini disebut sumbu datar, yang ini, yang Y1 nya ini, Y1 nya ini kan ini sumbu datar, ini disebut sumbu datar. Nah, kita lihat pada sumbu datar Y1 ini tadi, yaitu sumbu datar dengan sudut delta R. Nah, untuk Y2 nya ini dia menyimpang, Y2 nya ini menyimpang dari Y1. Nah, Y1 nya kan sumbu datar, terus yang Y2 ini menyimpang dari Y1. Nah, kemudian kita lihat akan mencari delta T-nya ini, delta T-nya ini. Untuk mencari delta T-nya ini, dimana kita lihat pada diagram fasor ini, pada gambar 9.2 ini, untuk mencari delta T kita gunakan ada dua, yaitu Y1 dan Y2 yang tadi. Dan juga di sini ada garis tegak lurus, yang ini garis tegak lurus, dimana tegak lurusnya ini garis putus-putus, yang ini tadi. Nah, dari gambar ini kita lihat dia membentuk segitiga siku-siku, yang ini dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari delta T nya ini kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kemudian kita masuk ke dalam persamaannya, yang ini. Persamaan untuk mencari delta T ini, kita masuk ke rumus yang ini. Kita gunakan rumusnya delta T pangkat 2 sama dengan A ditambah A cos KR delta R pangkat 2 ditambah A sin delta K delta R dikurung pangkat 2. Nah, kita turunkan lagi, delta T pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2A pangkat 2 cos K delta R ditambah A pangkat 2 cos pangkat 2 K delta R ditambah A pangkat 2 sin pangkat 2 KR delta R. AT pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2 1 ditambah cos K delta R. Terus kita turunkan lagi ini
delta T pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2 cos pangkat 2 K delta R dibagi 2. Kemudian kita turunkan yang ini 2A pangkat 2 sama dengan 4A pangkat 2 cos pangkat 2 dikurang K delta R dikurang 2. Yang ini tadi kita pindahkan di sini. Kita keluarkan jadi di sini. Nah, kemudian delta T sama dengan 2A cos K delta R dikurang 2. Maaf. Delta T sama dengan 2A cos K delta R dibagi 2. Nah, kemudian dia ada bentuk umum gelombang K yang dihasilkannya adalah ini hasilnya. Y sama dengan delta T cos kurung omega T dikurang KR1 ditambah sin 0 ditambah beta. Tan beta sama dengan A sin K delta R sama dibagi 2 dibagi A tambah A cos K delta R sama dengan sin K delta R dibagi 1 tambah cos K delta R. Nah, kemudian intensitas cahaya yang dihasilkan pada layar sebanding dengan kuadrat amplitudo hasil superposisi, atau hasilnya ini. Kemudian L sama dengan L0 cos delta cos pangkat 2 buka kurung K delta R dibagi 2. Ini tadi kita dapat melihat hasil yang ini pada gambar 9.3. Gambar 9.3 yang ini. Kita dapat melihat pada gambar 9.3 yang ini. Kemudian plot T sebagai fungsi K delta R, tampak bahwa T mencapai maksimum saat K delta R sama dengan 0 dan maksimum serta minimum bergantian dengan spasi yang sama, di mana alokasi maksimum dan minimumnya. Kemudian kita akan mencari alokasi maksimum dan minimum interferensi tersebut dengan persamaan 9.3 yang ini tadi, persamaan ini. Kemudian interferensi maksimum terjadi ketika cos pangkat 2 buka kurung K delta R dibagi 2 sama dengan 1, atau cos kurung K delta R dibagi 2 sama dengan plus minus 1. Hubungan ini dipengaruhi oleh K delta R dibagi 2 sama dengan 0, pi, 2 pi, 3 pi. Terus berdasarkan gambar 9.3 ini, kita dapat menuliskan bahwa delta R-nya sama dengan ini sama dengan delta R sama dengan D sin theta. Kemudian definisi K sama dengan 2 pi dibagi lambda, maka syarat interferensi maksimumnya itu adalah 2 pi dibagi lambda D sin theta dibagi 2 sama dengan 0,5
pi, 2pi, 3pi. Kemudian menghasilkan d sin theta sama dengan 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, dan seterusnya. Dengan persamaan ini, dengan persamaan interferensi maksimum ini terjadi, maka hasilnya cos pangkat 2 K delta R dibagi 2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini terpenuhi. Dari persamaan ini tadi terpenuhi, maka hasilnya K delta R dibagi 2 sama dengan pi 2,3pi 2,5pi 2, dan seterusnya. Kemudian 2pi dibagi lambda d sin theta ini dibagi 2. Kemudian hasilnya pi 2,3pi 2,5pi dan seterusnya. Kemudian dari hasil ini kita dapat hasil bahwa d sin theta sama dengan lambda 2,3 lambda 3,5 lambda dan seterusnya. Jadi jarak yang hasil dari penghasilan ini, jaraknya dua garis ini berdekatan, maka hasilnya yang ini. Kemudian beberapa jarak dua garis terang berdekatan antara dua garis gelap berdekatan yang berbentuk pada layar. Kemudian dua garis terang berdekatan sama dengan layar antara dua garis gelap berdekatan. Maka kita dapat menghitung jarak antara dua garis terang yang berdekatan ini tadi. Garis terang berikut berada pada sudut yang memenuhi. Jadi d sin theta sama dengan lambda atau sin theta dikurang lambda dibagi d delta y dibagi L sama dengan tan theta atau delta y sama dengan L tan theta. Pada percobaan interferensi dua celah, umumnya nilai theta sangat kecil karena sesuai dengan pernyataan bahwa arah rambat cahaya memenuhi celah hampir sejajar garis datarnya. Memang ada sedikit penyimpangan dari arah datar tersebut, tetapi pembolokan sangat kecil. Oleh karena itu, jarak latar ke celah pada percobaan interferensi harus cukup jauh sehingga pembolokan pada arah rambat cahaya pada interferensi orde pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya masih menghasilkan perbedaan lokasi jatuh pada layar untuk theta yang sangat kecil berlaku hubung. Maka tan theta sin theta. Dengan aproksimasi ini, maka jarak antara dua garis terang berdekatan atau dua garis gelap berdekatan ini hasilnya delta y L sin theta. Dapat kita substitusikan persamaan dari 9.6 ke dalam persamaan, maka diperoleh hasilnya hasil delta y L lambda dibagi d.